Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentral Sosial Budaya pekan keempat. Alhamdulillah dengan tema ekosistem dan subtema tundra dan taiga. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian tundra? Baik, Ibu akan beritahu ya. Pengertian tundra adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan di sekitar. Nah, ini adalah pengertian ekosistem tundra ya, teman-teman. Nah, ternyata tundra sendiri juga memiliki ciri-ciri ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ciri-ciri ekosistem tundra. Yang pertama, memiliki musim dingin yang panjang atau 9 bulan dan gelap. Kemudian, musim panas berlangsung cepat atau 3 bulan dan terang. Kemudian saat musim panas curah hujannya sangat rendah. Kemudian yang terakhir memiliki tanah bagian bawah yang membeku secara permanen. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem tundra ya teman-teman. Nah, ternyata ekosistem tundra sendiri juga memiliki manfaat. Nah, kira-kira teman-teman manfaat ekosistem tundra sendiri itu terdapat apa saja ya? Benar, yang pertama menjaga kualitas air. Yang kedua mengatasi pencemaran air. Yang ketiga menjadi habitat bagi makhluk hidup. Kemudian melindungi dari bencana alam. Kemudian yang kelima sebagai tempat wisata. Nah, kemudian yang keenam untuk menjaga hewan. Dan yang terakhir tumbuhan di wilayah ekosistem tundra sendiri yang tidak bisa hidup di ekosistem lain, sekaligus menjaga dari kepunahan. Nah, ini adalah manfaat ekosistem tundra ya teman-teman. Nah, ternyata ekosistem tundra sendiri juga memiliki fauna. Kira-kira fauna khas bioma tundra itu terdapat apa saja ya, teman-teman? Nah, kita bisa lihat di sini ya, fauna khas bioma tundra. Yang pertama terdapat fauna muskosem. Nah, ini adalah salah satu contoh fauna khas bioma tundra. Kemudian yang kedua juga terdapat rusa kutub. Kemudian yang ketiga terdapat beruang kutub. Nah, ini adalah nama-nama fauna khas bioma tundra. Nah, ternyata tidak hanya itu saja teman-teman. Tidak hanya fauna, akan tetapi flora pada bioma tundra juga ada ya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, flora pada bioma tundra. Yang pertama, terdapat alpen. Nah, ini adalah salah satu contoh flora pada bioma tundra. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, tundra sendiri juga terdapat di Indonesia. Nah, kira-kira teman-teman, persebaran ekosistem tundra yang terdapat di Indonesia itu terletak di wilayah mana ya? Ya, benar. Gurun Jaya Wijaya terletak di wilayah Papua. Nah, ini adalah salah satu contoh persebaran ekosistem tundra yang terdapat di Indonesia, yaitu terdapat Gurun Jaya Wijaya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Semoga apa yang Ibu sudah sampaikan mengenai ekosistem tundra dan persebarannya teman-teman dapat memahami ya.
Baik, kita akan beranjak ke ekosistem taiga. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem taiga? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Pengertian taiga, taiga adalah hutan yang tersusun atas satu spesies seperti conifers, pinus, dan sejenisnya. Nah, ini adalah pengertian ekosistem taiga. Nah, ternyata taiga sendiri juga memiliki ciri-ciri ya, teman-teman. Kira-kira ciri-ciri ekosistem taiga itu apa saja ya? Ya, benar. Yang pertama memiliki iklim subtropis dengan curah hujan. Kemudian yang kedua ditumbuhi tanaman homogen karena terdiri dari satu spesies pohon yang tadi sudah Ibu Aina sampaikan ya. Nah, kemudian yang ketiga lebih dominan dapat bertahan dalam suhu dingin. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem taiga. Nah, taiga sendiri juga memiliki manfaat ya pastinya teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman, manfaat ekosistem taiga itu terdapat apa saja ya? Ya, benar. Yang pertama, daerah penghasil kayu. Kemudian yang kedua, batang pohon taiga biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan fungsi tanah. Yang keempat, melindungi dari bencana alam. Masya Allah ya, semoga banyak sekali manfaat dari ekosistem taiga ya. Dan pastinya juga bermanfaat untuk seluruh makhluk hidup. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, manfaatnya juga terdapat sebagai tempat wisata. Kemudian untuk menjaga hewan. Kemudian tumbuhan di wilayah tundra, tumbuhan di wilayah taiga yang tidak bisa hidup di ekosistem lain sekaligus menjaga dari kepunahannya. Nah, ini adalah manfaat ekosistem taiga ya, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, ternyata habitat taiga sendiri juga ada ya. Nah, kira-kira apa saja ya habitat taiga yang terdapat di dunia? Ya, benar. Hutan boreal. Terdapat hewan harimau Siberia di wilayah Kanada. Nah, ini adalah hutan boreal ya, teman-teman. Nah, terdapat harimau Siberia. Nah, kemudian yang kedua, hutan boreal. Terdapat hewan beruang coklat Siberia di wilayah Kanada. Masya Allah ya, teman-teman. Ternyata ini adalah salah satu habitat taiga yang terdapat di dunia. Masya Allah. Nah, teman-teman, ada yang tahu kira-kira wilayah persebaran ekosistem taiga itu terdapat di mana saja ya? Iya, benar, di Rusia. Kemudian di Siberia. Kemudian yang ketiga, Kanada Tengah. Yang keempat, Kanada Utara. Nah, ini adalah nama-nama wilayah persebaran ekosistem taiga ya, teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan mengenai ekosistem tundra dan taiga teman-teman dapat memahami ya. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke tugas. Nah, tugas yang pertama membuat bingkai foto, kemudian menggambarkan ekosistem tundra dan taiga. Kemudian yang kedua, sebutkan satu nama fauna dan satu nama flora yang hidup di bioma tundra. Kemudian yang ketiga, sebutkan satu nama habitat taiga di dunia. Yang keempat, sebutkan satu nama gurun tundra yang terdapat di Indonesia. Yang terakhir,
menyebutkan dua wilayah yang merupakan daerah persebaran ekosistem taiga. Nah, ini ya teman-teman tugasnya. Alhamdulillah teman-teman, pastikan teman-teman sebelum mengerjakan baca doa agar Allah memudahkan ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.